Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik dalam keheningan batinmu. Tidak semua hari membawa pesan yang mampu dikenali oleh pikiran yang sibuk, dan tidak setiap perubahan datang dengan suara keras yang memaksa manusia percaya. Ada hari tertentu ketika kehidupan bergerak lebih cepat dari kebiasaanmu memahaminya. Pada saat itu bukan dunia yang mengejutkanmu, melainkan caramu menyadari bahwa engkau telah lama berjalan menuju titik yang sama tanpa mengetahuinya. 20 Februari 2026 bukan sekadar tanggal yang dilewati waktu. Ia menyerupai ambang halus yang selama ini engkau dekati perlahan melalui pengalaman yang tampak biasa. Engkau mungkin mengingat banyak momen kecil yang dahulu terasa tidak berarti. Percakapan yang tidak direncanakan, keputusan yang diambil tanpa keyakinan penuh, perubahan arah yang sempat engkau ragukan, semua itu bergerak seperti aliran air di bawah tanah, tidak terlihat namun terus mencari celah menuju satu muara. Selama ini engkau mengira perubahan finansial harus diawali dengan peristiwa besar agar dapat dipercaya. Engkau menunggu tanda yang jelas, sesuatu yang terasa dramatis, sesuatu yang membuatmu yakin bahwa hidup benar-benar memulai bab baru. Namun kehidupan tidak selalu memilih cara mencolok. Ia lebih sering menata keadaan secara diam-diam hingga suatu hari engkau menyadari bahwa hasilnya telah berdiri di hadapanmu tanpa terasa kapan ia dimulai. Jiwa terpilih, keterkejutan yang akan engkau rasakan bukan berasal dari jumlah yang datang, melainkan dari kecepatannya. Engkau akan melihat bagaimana sesuatu yang dahulu membutuhkan waktu panjang kini bergerak dalam hitungan yang singkat. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah arah, tetapi karena dirimu berhenti berdiri di jalur yang menghambatnya. Selama ini engkau tidak kekurangan kesempatan, engkau hanya belum berada pada keadaan batin yang selaras untuk menerimanya tanpa menolaknya secara halus. Ada kebiasaan lama dalam diri manusia, yaitu meragukan kemudahan ketika ia akhirnya datang. Ketika hidup mulai ringan, pikiran justru mencari alasan untuk menahannya agar tetap terasa masuk akal. Namun pada hari ini engkau mulai melihat bahwa tidak semua yang cepat berarti rapuh. Tidak semua yang mudah berarti sementara. Beberapa hal menjadi cepat justru karena telah lama dipersiapkan di tempat yang tidak dapat dilihat oleh logika yang terburu-buru. Engkau akan menyadari perubahan perlakuan dari kehidupan itu sendiri. Hal-hal yang dahulu harus dikejar mulai mendekat. Orang-orang yang dahulu jauh mulai hadir dengan tujuan yang jelas. Kesempatan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dipertahankan dengan cemas, melainkan sesuatu yang dapat engkau sambut dengan kewajaran. Dari kewajaran itulah keterkejutan muncul karena selama ini engkau terbiasa menghubungkan nilai dengan perjuangan panjang. Pada 20 Februari 2026, engkau tidak dipindahkan ke dunia yang berbeda. Engkau hanya mulai membaca dunia dengan pemahaman baru. Dari pemahaman itu keputusanmu berubah tanpa paksaan. Dari keputusan yang berubah, arah pengalamanmu ikut menyesuaikan. Dan dari penyesuaian itulah nasib finansial terlihat bergerak cepat, seolah dunia mempercepat langkahnya untuk menyusul kesiapanmu sendiri. Perubahan mendadak sebenarnya bukan kejadian tiba-tiba. Ia adalah pertemuan antara waktu yang telah siap dan dirimu yang akhirnya tidak lagi menundanya. Selama ini waktu sering datang lebih dahulu daripada keyakinanmu, sehingga peluang terasa lewat. Kini keyakinanmu berjalan bersamaan dengan waktu, sehingga yang datang dapat tinggal. Engkau akan merasakan keheningan baru di dalam dirimu saat menyadari hal ini. Bukan kegembiraan yang gaduh, melainkan ketenangan yang membuatmu terdiam. Ada pengertian bahwa hidup tidak pernah benar-benar menjauh, hanya menunggu engkau berhenti mengukur segalanya melalui ketakutan lama. Ketika ketakutan itu surut, aliran menjadi terlihat cepat walau sebenarnya telah lama bergerak menuju arah yang sama.
Jika engkau merasakan bahwa pesan ini menyentuh bagian yang paling jujur dalam dirimu, tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai penanda bahwa engkau hadir sepenuhnya menyambut perubahan ini. Bagian 1. Perubahan cepat terjadi saat hidup tidak lagi melawan dirimu. Jiwa terpilih seringkali manusia mengira hidup berjalan lambat karena dunia tidak segera memberi jalan. Ia menyalahkan keadaan, menunggu waktu dan berusaha mempercepat hasil melalui usaha yang semakin keras. Namun ada satu hal yang jarang disadari, yaitu bahwa kelambatan paling besar bukan berasal dari luar, melainkan dari pertentangan sunyi di dalam diri sendiri. Ketika keinginan berjalan maju namun keyakinan berjalan mundur, waktu seolah tertahan di tempat yang sama. Engkau mungkin pernah merasakan keadaan di mana kesempatan hadir, tetapi engkau menundanya karena merasa belum cukup siap. Bukan karena engkau tidak mampu, melainkan karena ada bagian dari dirimu yang masih memegang gambaran lama tentang bagaimana sesuatu seharusnya terjadi. Engkau menunggu kepastian penuh sebelum melangkah, padahal kepastian itu hanya muncul setelah langkah dilakukan. Dalam lingkaran itu, hidup terlihat berjalan lambat bukan karena jalannya panjang, tetapi karena setiap langkah selalu kembali diperiksa dengan rasa ragu. Pada 20 Februari 2026, yang berubah pertama kali bukan keadaan di luar, melainkan cara batinmu merespons kemungkinan. Engkau mulai bergerak tanpa menghabiskan energi untuk melawan bayangan kegagalan yang belum terjadi. Ada pelepasan halus terhadap kebutuhan untuk memahami segala sesuatu sebelum mengalaminya. Ketika kebutuhan itu surut, langkahmu menjadi ringan, dan dari keringanan itulah percepatan muncul. Perubahan cepat bukan berarti dunia menambahkan sesuatu yang baru secara tiba-tiba. Ia lebih menyerupai pintu yang selama ini setengah terbuka, tetapi engkau berdiri menahannya tanpa sadar. Ketika tanganmu berhenti menahan, pintu bergerak sendiri dengan kecepatan yang terasa mengejutkan. Engkau tidak mendorongnya dengan tenaga besar, namun ia terbuka seolah telah lama menunggu momen itu. Jiwa terpilih, selama ini banyak keputusan finansialmu tidak terhambat oleh kurangnya peluang, melainkan oleh keinginan untuk memastikan bahwa hasilnya tidak akan mengecewakan. Engkau berusaha melindungi dirimu dari rasa salah, dan tanpa disadari perlindungan itu membuatmu berjalan memutar. Setiap kemungkinan diperiksa terlalu lama hingga waktunya lewat. Setiap arah ditimbang hingga momentumnya hilang. Dari luar terlihat hati-hati, dari dalam sebenarnya ada ketakutan halus terhadap perubahan. Pada hari ini engkau mulai melihat bahwa hidup tidak menuntut kepastian sebelum bergerak. Ia hanya menunggu kesediaanmu berjalan bersamanya. Begitu kesediaan itu hadir, rangkaian peristiwa yang dahulu tersebar mulai saling menyambung. Orang yang tepat muncul dalam percakapan sederhana. Informasi yang dulu tidak berarti menjadi penting. Keputusan kecil menghasilkan dampak yang tidak sebanding dengan besarnya usaha. Engkau mungkin akan merasa seolah waktu dipadatkan. Hal yang dahulu memerlukan bulan kini terjadi dalam rentang yang singkat. Bukan karena dunia mempercepat dirinya, tetapi karena engkau tidak lagi mengulang langkah yang sama berkali-kali di tempat yang sama. Energi yang dulu habis untuk meragukan kini menjadi tenaga untuk melangkah. Dalam keadaan ini, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan. Ia berubah menjadi aliran yang dapat diikuti. Ketika engkau berhenti melawan arah yang sebenarnya ingin membawamu maju, arus itu mengangkatmu tanpa harus engkau paksa. Inilah yang membuat perubahan finansial terasa cepat. Bukan karena engkau tiba-tiba mendapatkan sesuatu, melainkan karena tidak lagi kehilangan momentum yang sebelumnya selalu terlepas. Ada ketenangan baru yang menyertai percepatan ini. Engkau tidak lagi merasa terburu-buru walau peristiwa bergerak cepat. Justru karena batinmu tidak tergesa, keputusanmu menjadi tepat.
Dan karena keputusan tepat datang tanpa banyak penundaan, hasilnya muncul lebih dekat dari perkiraanmu. Jiwa terpilih banyak orang percaya bahwa untuk mendapatkan lebih, mereka harus menambah usaha tanpa henti. Namun engkau mulai menyadari bahwa terkadang yang diperlukan adalah berhenti menahan. Ketika engkau tidak lagi mempersulit apa yang sebenarnya sederhana, hidup pun berhenti memperlambat jalannya. Dari sanalah perubahan mendadak terlihat terjadi, padahal ia hanyalah kelanjutan alami dari keselarasan yang akhirnya tercapai. Bagian 2. Rezeki menghampiri saat engkau tidak lagi mengejarnya dengan ketakutan. Jiwa terpilih, ada perbedaan halus antara bergerak menuju kelimpahan dan berlari dari kekurangan. Dari luar keduanya tampak sama, keduanya bekerja, berusaha dan berharap hasil yang lebih baik. Namun di dalamnya terdapat arah yang berlawanan. Ketika seseorang bergerak karena takut tidak memiliki, setiap langkahnya membawa bayangan kehilangan. Ia menerima dengan tegang, menyimpan dengan cemas, dan mempertahankan dengan kelelahan. Dalam keadaan seperti itu, rezeki terasa selalu berada di ujung jangkauan, seolah harus ditangkap sebelum hilang. Selama ini engkau mungkin tidak menyadari bahwa sebagian usahamu didorong oleh ketakutan yang halus. Bukan ketakutan besar yang terlihat jelas, melainkan rasa khawatir yang hampir dianggap wajar. Engkau bekerja bukan hanya untuk berkembang, tetapi untuk memastikan masa depan tidak mengecewakanmu. Engkau memilih bukan hanya karena ingin maju, tetapi karena tidak ingin kembali ke keadaan lama. Akibatnya, setiap peluang terasa seperti ujian yang menentukan segalanya, sehingga engkau meresponsnya dengan tegang. Ketegangan itu tidak selalu terlihat dalam tindakanmu, tetapi terasa dalam batinmu. Engkau sulit menikmati proses karena pikiranmu selalu melompat ke kemungkinan terburuk. Engkau menerima hasil baik dengan lega sesaat, lalu segera memikirkan apakah ia akan bertahan. Tanpa disadari, engkau memperlakukan rezeki seperti tamu yang tidak yakin ingin tinggal, sehingga setiap kedatangannya disambut dengan kekhawatiran akan perpisahan. Pada 20 Februari 2026, sesuatu yang lembut berubah dalam cara engkau memandang keberlimpahan. Engkau tidak lagi menghubungkan setiap kesempatan dengan ancaman tersembunyi. Engkau mulai memandang apa yang datang sebagai bagian dari aliran yang wajar, bukan sebagai pengecualian yang harus diamankan secepat mungkin. Dari perubahan cara pandang itu, tubuhmu merespons dengan tenang, pikiranmu merespons dengan jernih, dan keputusanmu tidak lagi tergesa. Ketika ketakutan tidak lagi memimpin langkahmu, engkau mulai merasakan ruang di antara peristiwa. Ruang itulah yang sebelumnya hilang karena kecemasanmu selalu ingin memastikan segalanya sekaligus. Kini engkau dapat menilai dengan tenang, menerima tanpa berlebihan, dan menempatkan tanpa tergesa. Anehnya, justru dari sikap yang tidak tergesa itu aliran menjadi lebih lancar. Rezeki tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikejar sampai lelah. Ia lebih menyerupai arus yang mendekat ketika engkau tidak menghalanginya dengan kekhawatiran. Kesempatan yang dulu terasa berat kini terasa ringan karena engkau tidak memaksanya menjawab semua kebutuhanmu sekaligus. Engkau hanya menempatkannya sebagai bagian dari perjalanan, bukan satu-satunya penentu keselamatan. Perubahan ini membuatmu terkejut karena hasilnya tampak cepat. Padahal yang berubah bukan kecepatan dunia, melainkan hilangnya hambatan batin yang sebelumnya membuat setiap hasil datang terlambat. Ketika engkau tidak lagi memegangnya terlalu erat, apa yang datang tidak perlu menjauh untuk menjaga keseimbangannya. Ia dapat tinggal karena engkau tidak menahannya dengan ketakutan. Jiwa terpilih, banyak orang mengira kelimpahan harus diamankan dengan kewaspadaan tanpa henti. Namun engkau mulai memahami bahwa yang menjaga keberlanjutan justru kewajaran.
engkau menggunakan, mengatur, dan mengembangkan tanpa tekanan seolah semuanya bisa hilang kapan saja. Dari kewajaran itu, hidup membaca bahwa engkau siap menerima tanpa perlu diuji berulang kali. Engkau akan merasakan bahwa keputusan finansialmu menjadi lebih sederhana namun lebih tepat. Bukan karena engkau memiliki lebih banyak informasi, tetapi karena engkau tidak lagi dikaburkan oleh kekhawatiran. Pilihan yang diambil dengan tenang membawa hasil yang stabil. Dan karena stabilitas tidak memerlukan pemulihan berulang, waktu yang biasanya habis untuk memperbaiki keadaan kini berubah menjadi waktu untuk berkembang. Di titik ini engkau memahami sesuatu yang selama ini sulit dipercaya. Rezeki mendekat bukan saat engkau paling mengejarnya, melainkan saat engkau tidak lagi takut ia pergi. Ketika engkau tidak memandangnya sebagai satu-satunya penentu ketenanganmu, ia justru menjadi bagian tetap dari ketenangan itu. Dari sinilah perubahan finansial terasa datang lebih cepat. Karena tidak ada lagi bagian dari dirimu yang secara halus menolaknya demi menjaga rasa aman yang lama. Bagian 3. Kekaguman orang lain berasal dari ketenangan yang tidak mereka miliki. Jiwa terpilih ketika perubahan finansial mulai terlihat oleh mata orang lain. Mereka jarang menyaksikan proses batin yang mendahuluinya. Yang tampak bagi mereka hanyalah hasil yang berdiri di permukaan. Sementara akar dari perubahan itu tersembunyi jauh di dalam ketenangan yang tidak kasat mata. Mereka akan berkata engkau beruntung, engkau tepat waktu, engkau berada di tempat yang benar. Namun mereka tidak melihat berapa lama engkau belajar tidak tergesa saat keadaan tidak memberi kepastian. Selama ini dunia terbiasa mengukur keberhasilan melalui gerakan yang cepat dan reaksi yang besar. Orang-orang terbiasa melihat kegembiraan yang meledak sebagai tanda pencapaian, dan kecemasan yang hilang sebagai bukti keamanan. Namun ketika perubahan datang kepadamu, yang tampak justru kebalikan. Engkau menjadi lebih tenang, bukan lebih gaduh. Engkau lebih sederhana dalam bersikap, bukan lebih menonjol. Dan ketenangan itu membuat orang lain tidak memahami dari mana kekuatanmu berasal. Kekaguman muncul karena manusia mudah mengenali hasil, tetapi sulit memahami kestabilan. Mereka terbiasa melihat orang berubah sikap ketika keadaan berubah. Ketika seseorang memperoleh lebih, ia sering bergerak lebih cepat, berbicara lebih keras, dan menampilkan keyakinan yang ingin diakui. Namun engkau justru tidak menambah gerakan berlebih. Engkau tetap berada dalam irama yang sama, seolah tidak ada yang perlu dibuktikan. Disitulah orang lain merasa ada sesuatu yang berbeda. Jiwa terpilih yang membuat perubahanmu terlihat besar bukan hanya karena hasilnya, melainkan karena tidak adanya kegelisahan yang biasanya menyertainya. Orang lain pernah merasakan bagaimana keberhasilan sering diikuti ketakutan baru. Ketika memperoleh, mereka khawatir kehilangan. Ketika meningkat, mereka takut turun. Mereka mengira semua orang mengalami hal yang sama, namun saat mereka melihatmu tidak memperlihatkan kecemasan itu, mereka merasakan jarak yang tidak dapat dijelaskan. Mereka mengagumi bukan hanya apa yang datang kepadamu, tetapi bagaimana engkau menerimanya. Engkau tidak tergesa menceritakan rencana besar. Engkau tidak memamerkan keyakinan berlebihan. Engkau juga tidak menyembunyikan dengan rasa curiga. Engkau menempatkan segala sesuatu dalam kewajaran. Dan justru dari kewajaran itu terpancar rasa mantap yang sulit ditiru oleh orang yang masih bergantung pada pengakuan luar. Pada 20 Februari 2026, engkau akan merasakan perubahan cara orang berinteraksi denganmu. Percakapan menjadi lebih berhati-hati, pendapatmu lebih didengar walau engkau berbicara singkat. Kehadiranmu membawa kesan bahwa engkau memahami arah, tanpa perlu menjelaskan panjang.
Semua itu tidak datang dari jumlah yang engkau miliki, tetapi dari ketenangan yang membuat orang lain merasa engkau tidak lagi bergerak berdasarkan kekhawatiran. Ketenangan adalah bahasa yang lebih kuat daripada pernyataan. Ia memberi kesan bahwa engkau telah berdamai dengan kemungkinan buruk, sehingga tidak perlu menghindarinya dengan berlebihan. Ketika seseorang tidak takut kehilangan, orang lain merasa ia memegang sesuatu yang lebih stabil daripada sekadar hasil sementara. Dari sinilah rasa hormat muncul, lalu perlahan berubah menjadi kekaguman. Engkau mungkin tidak berniat memengaruhi siapapun, namun perubahan batin selalu memancar melalui sikap kecil. Cara engkau menunda keputusan tanpa ragu, cara engkau menolak tanpa tegang, cara engkau menerima tanpa berlebihan, semua itu membentuk gambaran bahwa engkau bergerak dari tempat yang tidak mudah goyah. Orang lain merasakan kestabilan itu walau tidak dapat menjelaskannya. Banyak orang berusaha mendapatkan pengakuan melalui pencapaian, namun pada dirimu pengakuan muncul karena engkau tidak lagi membutuhkannya. Ketika engkau tidak mengejar penilaian, setiap tindakanmu terlihat lebih jujur. Dan kejujuran batin memberi kesan bahwa engkau tidak sedang membuktikan sesuatu, melainkan hanya menjalani sesuatu yang telah menjadi bagian dari dirimu. Jiwa terpilih, kekaguman orang lain bukan tujuan dari perubahan ini, melainkan pantulannya. Mereka menyaksikan bahwa engkau tidak berubah menjadi orang baru, tetapi menjadi dirimu yang tidak lagi terhalang keraguan lama. Mereka melihat kecepatan hasil, namun merasakan kedalaman sikap. Dan pertemuan antara keduanya membuat mereka terdiam, sebab mereka memahami bahwa apa yang terjadi padamu bukan sekadar kebetulan yang singgah, melainkan arah yang telah menemukan tempatnya. Bagian 4, momentum datang saat waktu dan kesadaran bertemu di titik yang sama. Jiwa terpilih, banyak orang mengira kesempatan adalah sesuatu yang datang dari luar lalu harus ditangkap dengan cepat sebelum hilang. Mereka melihatnya seperti kilatan cahaya yang muncul sesaat, sehingga setiap pertemuan dengan peluang selalu diiringi ketegangan. Padahal kesempatan bukan hanya tentang kemunculannya, melainkan tentang kesiapan batin yang mampu mengenalinya tanpa ragu. Tanpa kesiapan itu, peluang hadir berkali-kali namun terasa seperti lewat begitu saja. Selama ini engkau pernah berada dalam keadaan di mana sesuatu sebenarnya tepat untukmu, tetapi terasa belum waktunya. Engkau menunda bukan karena tidak mampu, melainkan karena bagian dalam dirimu belum berdiri pada tempat yang sama dengan arah kejadian itu. Waktu telah tiba lebih dahulu, sementara kesadaranmu masih berada di masa lalu yang berhati-hati. Akibatnya, peluang tampak jauh walau sebenarnya berada di dekat langkahmu. Ada pula saat lain ketika engkau siap melangkah, namun keadaan belum membuka jalannya. Engkau telah memiliki keyakinan tetapi peristiwa belum menyatu dengan niatmu. Dalam keadaan itu, engkau merasa harus menunggu lebih lama dari yang diharapkan. Seolah hidup tidak menjawab kesiapanmu. Padahal yang terjadi hanyalah pertemuan yang belum sejajar. Waktu dan kesadaran berjalan menuju titik yang sama, namun belum bertemu pada detik yang tepat. Pada 20 Februari 2026, perbedaan jarak itu menutup dirinya. Engkau tidak lagi datang lebih awal terhadap peluang, dan peluang tidak lagi datang terlambat terhadap kesiapanmu. Keduanya bertemu pada ruang yang sama, dan disitulah momentum lahir. Momentum bukan sekadar keberuntungan, melainkan keselarasan antara keadaan dan dirimu sendiri. Ketika keselarasan terjadi, peristiwa terasa cepat karena tidak ada lagi jeda yang harus diisi keraguan. Perubahan finansial yang tampak mendadak berasal dari pertemuan ini. Apa yang dahulu membutuhkan banyak penyesuaian kini terjadi dalam satu rangkaian alami. Engkau tidak perlu memaksa keadaan agar sesuai dengan rencanamu, karena rencanamu telah menjadi bagian dari keadaan. Keputusan yang diambil terasa ringan namun tepat,
dan hasilnya mengikuti dengan cara yang hampir tidak menimbulkan pertanyaan. Jiwa terpilih. Selama waktu dan kesadaran tidak berjalan bersama, hidup sering terasa seperti tarik-menarik. Kadang engkau siap, namun dunia diam. Kadang dunia bergerak, namun engkau ragu. Kelelahan muncul bukan karena langkahmu jauh, tetapi karena engkau terus menyesuaikan diri dengan sesuatu yang belum sepenuhnya bertemu. Saat pertemuan itu akhirnya terjadi, tenaga yang dahulu habis untuk menunggu berubah menjadi tenaga untuk menerima. Engkau akan merasakan bahwa beberapa hal mulai terjadi dalam urutan yang masuk akal. Satu keputusan membuka percakapan, percakapan membuka arah, arah membuka hasil, tidak ada lagi perasaan melompat tanpa pijakan. Semua bergerak seperti rangkaian yang saling memahami. Dari situlah engkau menyadari bahwa percepatan bukan berasal dari paksaan, melainkan dari tidak adanya hambatan antara niat dan kejadian. Orang lain mungkin melihatnya sebagai perubahan cepat yang tidak dapat dijelaskan. Mereka hanya menyaksikan bahwa keadaanmu bergerak maju dalam waktu singkat. Namun yang tidak terlihat adalah lamanya perjalanan waktu dan kesadaran menuju titik temu ini. Mereka tidak melihat bagaimana dirimu belajar menunggu tanpa putus asa dan belajar bergerak tanpa tergesa. Pertemuan keduanya kini tampak seperti keajaiban, padahal ia adalah kelanjutan dari keselarasan yang telah lama dipersiapkan. Momentum membuatmu tidak lagi memandang masa depan sebagai sesuatu yang harus diprediksi dengan cemas. Engkau mulai memandangnya sebagai kelanjutan alami dari langkahmu sekarang. Karena itu keputusanmu tidak dipenuhi kekhawatiran berlebihan. Engkau tidak perlu memastikan segalanya sebelum bergerak, sebab setiap langkah sudah berdiri di tempat yang tepat bagi langkah berikutnya. Jiwa terpilih, inilah saat ketika engkau menyadari bahwa waktu bukan musuh yang harus dikejar, dan bukan pula ruang kosong yang harus ditunggu. Ia adalah pasangan perjalananmu. Ketika engkau berjalan seirama dengannya, perubahan tidak terasa berat. Ia terasa wajar walau hasilnya besar. Dan dari kewajaran itulah muncul keterkejutan yang tenang. Karena engkau melihat bahwa hidup tidak tiba-tiba berubah, melainkan akhirnya berjalan bersamamu. Bagian 5. Kelimpahan bertahan karena engkau tidak lagi menganggapnya sementara. Jiwa terpilih ada satu kebiasaan halus yang sering tidak disadari manusia ketika menerima sesuatu yang baik. Ia segera memikirkan kapan hal itu akan berakhir. Bukan karena ia pesimis secara terang, melainkan karena pengalaman masa lalu mengajarinya bahwa apapun dapat berubah. Tanpa sadar ia memperlakukan setiap kebaikan sebagai tamu yang singgah sebentar. Ia menikmatinya tetapi dengan sikap berjaga. Ia menggunakannya tetapi dengan perasaan harus segera mengamankan sebanyak mungkin sebelum waktu mengambilnya kembali. Selama ini sebagian dari dirimu mungkin bergerak dengan pola itu. Ketika hasil finansial datang, engkau merasa lega. Namun kelegaan itu tipis dan cepat berubah menjadi kewaspadaan. Pikiranmu langsung bertanya apakah ini akan bertahan. Engkau berusaha merencanakan segala kemungkinan sekaligus, bukan karena engkau serakah, melainkan karena engkau tidak percaya keadaan dapat stabil. Dalam keadaan seperti itu engkau tidak benar-benar menerima kelimpahan, engkau hanya bersiap menghadapi kepergiannya. Tanpa disadari, sikap batin seperti ini menciptakan ketegangan yang halus. Engkau bergerak lebih cepat dari yang diperlukan, membuat keputusan sebelum waktunya dan mencoba memastikan masa depan sekaligus dalam satu waktu. Ketegangan itu membuat aliran tidak menetap, sebab hidup membaca bahwa engkau masih melihatnya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dengan cemas, bukan sebagai keadaan yang dapat ditempati dengan tenang. Pada 20 Februari 2026, ada perubahan pandangan yang hampir tidak terasa namun berdampak panjang.
engkau mulai menyadari bahwa keberlimpahan tidak harus selalu dibuktikan setiap saat. Ia tidak menuntut engkau menjaga setiap detiknya dengan kekhawatiran. Engkau memperlakukannya sebagai bagian dari kehidupan, bukan sebagai pengecualian yang rapuh. Dari perubahan sikap ini, batinmu menjadi lapang, dan kelapangan itu memberi ruang bagi keberlanjutan. Ketika engkau tidak lagi melihat rezeki sebagai sesuatu yang sementara, engkau tidak tergesa menggunakannya dan tidak pula menahannya berlebihan. Engkau menempatkannya sesuai kebutuhan, menumbuhkannya dengan wajar dan mengizinkannya bergerak tanpa rasa takut hilang. Anehnya justru dari kewajaran itulah stabilitas muncul. Apa yang tidak ditekan tidak perlu menjauh untuk menjaga keseimbangan. Jiwa terpilih, banyak orang mengira kelimpahan bertahan karena pengamanan yang ketat. Namun seringkali yang membuatnya pergi adalah ketegangan yang menyertainya. Ketika seseorang terlalu takut kehilangan, setiap keputusan dipenuhi reaksi berlebihan. Ia bertindak bukan dari kejernihan, tetapi dari kecemasan. Dan kecemasan membuat arah menjadi sempit, sehingga hasilnya tidak dapat berkembang secara alami. Kini engkau bergerak dari tempat yang berbeda. Engkau tidak lagi melihat setiap hasil sebagai titik akhir yang harus dipertahankan mati-matian. Engkau melihatnya sebagai bagian dari arus yang terus berjalan. Dengan cara pandang itu, engkau mampu membuat keputusan yang lebih tepat karena tidak terburu-buru mengamankan semua hal sekaligus. Engkau memberi waktu bagi sesuatu untuk tumbuh, bukan hanya bertahan. Perubahan ini mungkin tidak terlihat dramatis dari luar, tetapi dampaknya besar. Orang lain melihat hasilmu menetap lebih lama dari yang mereka perkirakan. Mereka mengira engkau memiliki strategi khusus yang rumit, padahal yang berubah adalah sikap batin yang tidak lagi mengusir ketenangan dengan kekhawatiran berulang. Engkau berhenti menguji masa depan melalui ketakutan masa lalu. Engkau akan merasakan bahwa pengelolaan menjadi lebih mudah karena tidak dipenuhi tekanan. Pilihanmu lebih sederhana namun lebih tepat. Engkau tidak perlu memantau setiap pergerakan dengan kecemasan, sebab engkau memahami bahwa aliran yang stabil tidak membutuhkan pengawasan tanpa henti. Ia membutuhkan ruang untuk bergerak. Jiwa terpilih, kelimpahan bertahan ketika ia tidak diperlakukan sebagai pengecualian. Saat engkau berhenti menganggapnya kejadian langka, engkau berhenti menciptakan keadaan darurat di sekitarnya. Dari situlah keberlanjutan lahir. Dan ketika keberlanjutan hadir, perubahan finansialmu terlihat cepat sekaligus mantap. Engkau tidak hanya terkejut oleh kedatangannya, tetapi juga oleh kemampuannya menetap tanpa menimbulkan kegelisahan seperti dahulu. Bagian 6. Perubahan cepat membuka identitas baru yang telah lama menunggu. Jiwa terpilih, perubahan finansial yang engkau saksikan tidak berdiri sendiri. Ia selalu diikuti perubahan cara engkau memandang dirimu. Banyak orang mengira hasil akan menyesuaikan diri dengan siapa mereka sekarang. Padahal sering terjadi sebaliknya. Ketika keadaan berubah, diri yang lama tidak lagi sepenuhnya mampu menampungnya. Pada titik itulah identitas baru perlahan muncul, bukan sebagai sesuatu yang dipelajari, melainkan sesuatu yang diingat kembali. Selama ini engkau mungkin terbiasa memandang dirimu melalui pengalaman lama. Engkau mengenali dirimu dari masa ketika segala sesuatu harus diperjuangkan dengan tegang. Dari sana terbentuk sikap berhati-hati, keinginan memastikan, dan kecenderungan meragukan kemudahan. Sikap itu dahulu melindungimu, namun juga membatasi seberapa jauh engkau berani menerima perubahan. Engkau bergerak sesuai ukuran lama walau keadaan telah berubah di sekitarmu. Pada 20 Februari 2026, engkau mulai merasakan bahwa ukuran itu tidak lagi cocok. Hal yang dahulu terasa besar kini terasa wajar. Kesempatan yang dulu membuatmu ragu kini terasa sesuai. Bukan karena engkau memaksakan keyakinan baru, melainkan karena batinmu tidak lagi menolak gambaran dirimu yang lebih luas. Seolah ada bagian dari dirimu yang telah lama siap hidup dalam keadaan ini,
hanya baru sekarang diberi izin untuk muncul. Identitas baru tidak datang sebagai keputusan keras. Ia hadir melalui kebiasaan kecil. Engkau berbicara dengan nada yang lebih mantap tanpa mencoba meyakinkan. Engkau memilih tanpa menimbang terlalu lama. Engkau menolak tanpa rasa bersalah. Semua itu terjadi bukan karena engkau berubah menjadi orang lain, tetapi karena engkau berhenti memerankan dirimu yang lama ketika keadaan tidak lagi menuntutnya. Jiwa terpilih orang lain akan merasakan perbedaan sebelum engkau menyadarinya sepenuhnya. Mereka melihat sikapmu lebih tenang, responsmu lebih tepat, dan kehadiranmu lebih kuat walau engkau tidak meninggikan suara. Mereka mengira pengalaman baru membuatmu percaya diri. Padahal yang terjadi lebih dalam. Engkau tidak lagi mencoba menjadi sesuatu. Engkau hanya berhenti mengecilkan dirimu sendiri. Perubahan finansial terasa cepat karena identitas batinmu tidak lagi tertinggal di belakang keadaan. Dahulu hasil harus menunggu dirimu siap menerimanya. Kini dirimu berjalan bersamaan dengannya. Keputusan yang dulu berat kini terasa alami karena tidak lagi bertentangan dengan cara engkau melihat dirimu. Engkau akan merasakan bahwa banyak keraguan lama kehilangan tempatnya, bukan karena engkau memaksanya pergi, melainkan karena ia tidak lagi sesuai dengan pengalamanmu sekarang. Keraguan itu dulu lahir dari jarak antara dirimu dan kemungkinan yang engkau hadapi. Ketika jarak itu hilang, keraguan tidak memiliki alasan untuk bertahan. Identitas baru ini juga mengubah cara engkau memandang masa depan. Engkau tidak lagi membayangkannya sebagai sesuatu yang harus dikejar dengan tegang. Engkau melihatnya sebagai kelanjutan dari dirimu hari ini. Dari pandangan itu, langkahmu tidak lagi dipenuhi tekanan untuk membuktikan sesuatu. Engkau bergerak karena itu wajar bagimu, bukan karena engkau takut tertinggal. Jiwa terpilih banyak orang mencoba mengubah hidup dengan mengubah hasil terlebih dahulu. Namun engkau menyaksikan sebaliknya, ketika dirimu berubah, hasil mengikuti tanpa perlu dipaksa. Identitas yang selaras membuat pilihan selaras dan pilihan selaras menciptakan keadaan yang sesuai. Dari rangkaian inilah percepatan muncul, bukan karena engkau berlari lebih cepat, tetapi karena engkau tidak lagi berjalan dengan beban masa lalu. Pada akhirnya engkau menyadari bahwa dirimu yang sekarang bukan versi baru, melainkan versi yang sejak lama ada namun tertahan oleh gambaran lama tentang siapa dirimu seharusnya. Ketika gambaran itu runtuh, engkau berdiri di ruang yang lebih luas, dan di ruang itu perubahan finansial tidak lagi terasa asing. Ia terasa sebagai bagian yang memang menunggumu sejak awal perjalanan. Bagian 7. Keterkejutan datang dari kesadaran bahwa semua ini bukan kebetulan. Jiwa terpilih pada akhirnya keterkejutan terbesar bukan berasal dari jumlah yang datang, bukan pula dari cepatnya perubahan terjadi, melainkan dari pengertian yang perlahan terbuka di dalam dirimu. Engkau mulai melihat bahwa rangkaian peristiwa yang dahulu terasa terpisah sebenarnya bergerak menuju satu arah yang sama. Hal-hal kecil yang dulu engkau anggap biasa kini tampak seperti potongan pola yang akhirnya saling terhubung. Engkau mungkin mengingat masa ketika banyak usaha terasa tidak menghasilkan apa-apa. Pertemuan yang tidak berlanjut, kesempatan yang hampir terjadi namun batal. Arah yang sempat engkau tempuh tetapi berhenti di tengah jalan. Pada waktu itu semuanya tampak seperti kebetulan yang tidak memihak. Engkau hanya melihat hasil yang tidak bertahan tanpa mengetahui bahwa setiap pengalaman sedang menempatkanmu pada posisi tertentu yang baru akan berarti di kemudian hari. Ketika perubahan finansial datang dengan cepat, pikiranmu mula-mula mencari penjelasan sederhana. Engkau bertanya mengapa sekarang, mengapa secepat ini, mengapa terasa begitu tepat. Lalu perlahan engkau melihat bahwa jawabannya bukan berada pada satu peristiwa saja.
Ia tersebar dalam waktu panjang yang baru kini dapat terbaca sebagai satu garis utuh. Apa yang dahulu terasa seperti penundaan ternyata adalah penataan. Apa yang terlihat seperti kehilangan ternyata adalah pemindahan jalur. Beberapa peluang tidak bertahan bukan karena engkau gagal menjaganya, melainkan karena ia tidak termasuk dalam arah yang akan membawamu ke titik ini. Tanpa engkau sadari, hidup menyaring kemungkinan demi kemungkinan hingga tersisa yang benar-benar sesuai. Jiwa terpilih, ketika kesadaran ini muncul, keterkejutanmu berubah bentuk. Ia tidak lagi berupa kegembiraan sesaat, melainkan ketenangan yang dalam. Engkau tidak lagi melihat perubahan sebagai keberuntungan tiba-tiba. Engkau melihatnya sebagai sesuatu yang telah lama berjalan menuju dirimu dengan cara yang tidak dapat dipercepat oleh kemauan semata. Dari pemahaman itu, engkau berhenti mempertanyakan apakah ini akan bertahan. Sebab engkau melihat bahwa yang datang bukan peristiwa tunggal, melainkan hasil dari arah panjang. Selama arah itu tetap, alirannya tidak perlu diragukan. Ketakutan kehilangan melemah karena engkau memahami bahwa perubahan ini tidak berdiri di atas kebetulan rapuh. Engkau juga mulai memahami masa lalumu dengan cara yang berbeda. Hal yang dulu membuatmu bertanya kini memberi makna. Pengalaman yang terasa tidak berguna kini tampak sebagai persiapan. Bahkan keputusan yang pernah engkau sesali terlihat sebagai jalan yang mengantarkanmu pada pemahaman tertentu. Dari sudut pandang ini, hidup tidak lagi tampak acak. Orang lain mungkin hanya melihat bahwa keadaanmu berubah cepat. Mereka menyaksikan hasil yang datang dalam waktu singkat. Namun engkau mengetahui bahwa kecepatan itu adalah bagian akhir dari perjalanan panjang yang tidak terlihat. Mereka melihat lonjakan, engkau melihat garis yang telah ditarik sejak lama. Jiwa terpilih, kesadaran ini membuatmu lebih tenang daripada gembira, sebab engkau tidak lagi merasa hidup dapat tiba-tiba menjatuhkanmu tanpa alasan. Engkau melihat bahwa setiap perubahan mengikuti arah yang konsisten walau tidak selalu dapat dipahami saat sedang terjadi. Dan karena itu engkau menerima apa yang datang tanpa kegaduhan, sekaligus tanpa rasa curiga. Pada titik ini, keterkejutan menjadi rasa percaya yang hening. Engkau tidak lagi bertanya mengapa hal baik bisa terjadi padamu. Engkau memahami bahwa ia tidak terjadi padamu secara acak, melainkan menuju dirimu melalui rangkaian yang panjang. Dari pemahaman itulah engkau berdiri mantap, bukan karena engkau mengendalikan hidup sepenuhnya, tetapi karena engkau mengenali pola yang akhirnya menampakkan dirinya. Jiwa terpilih, setelah seluruh rangkaian ini engkau dengarkan dengan batin yang perlahan menenangkan dirinya, engkau mungkin mulai memahami bahwa perubahan yang engkau alami tidak berdiri sebagai kejadian tunggal yang memisahkan masa lalu dan masa depanmu secara keras. Ia lebih menyerupai pintu yang sejak lama ada di hadapanmu, namun baru sekarang engkau sadari tidak pernah benar-benar tertutup. Selama ini engkau menunggu saat yang terasa besar agar yakin melangkah. Padahal kehidupan lebih sering membuka jalan melalui kejelasan kecil yang terus berulang hingga akhirnya tidak dapat lagi diabaikan. 20 Februari 2026 bukan hari ketika hidupmu diputar arah oleh kekuatan luar yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Ia adalah hari ketika engkau mampu membaca arah yang telah lama bekerja di balik peristiwa biasa. Engkau menyadari bahwa banyak hal tidak pernah benar-benar menjauh darimu. Hanya belum menemukan ruang yang tepat untuk menetap. Ketika ruang itu akhirnya terbentuk di dalam batinmu, apa yang datang tidak lagi singgah sebentar, melainkan menemukan tempat tinggalnya. Engkau mungkin mengingat masa ketika perubahan terasa harus diperjuangkan dengan tenaga besar agar dapat dipercaya. Seolah hanya peristiwa dramatis yang pantas disebut sebagai titik balik.
Namun kini engkau melihat bahwa yang paling mengubah arah justru hadir dengan cara yang tenang. Ia tidak mengagetkan melalui suara keras, tetapi melalui pengertian yang membuatmu terdiam. Dan dari diam itulah engkau menyadari bahwa hidup tidak pernah berhenti bergerak. Hanya sering terlalu halus untuk dikenali ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran. Perubahan finansial yang terasa cepat bukan karena dunia mendadak memberimu sesuatu yang baru, melainkan karena engkau berhenti menolak apa yang sejak lama berjalan menuju dirimu. Dahulu setiap kemungkinan harus melewati banyak keraguan sebelum diterima. Kini penerimaan terjadi tanpa perdebatan panjang di dalam batin. Akibatnya aliran tidak lagi terhambat, dan apa yang datang tampak bergerak lebih cepat daripada kebiasaan lamamu memahaminya. Orang lain mungkin menyebutnya keberuntungan, mungkin juga menganggapnya peristiwa langka. Namun engkau mengetahui bahwa yang berubah bukan hanya keadaan di luar, melainkan hubunganmu dengan kehidupan itu sendiri. Engkau tidak lagi berdiri berhadapan dengannya sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan atau ditakuti. Engkau berjalan bersamanya. Dari kebersamaan itu, keputusanmu menjadi tepat tanpa dipaksa, langkahmu menjadi mantap tanpa dikeraskan, dan hasilmu menjadi stabil tanpa harus dijaga dengan kecemasan. Keterkejutan yang engkau rasakan perlahan berubah menjadi rasa percaya yang hening. Engkau tidak lagi menunggu tanda besar berikutnya untuk merasa aman. Engkau memahami bahwa arah telah jelas tanpa perlu dibuktikan setiap hari. Dan karena itu engkau tidak bergerak dengan tergesa walau hidup bergerak cepat. Engkau tetap tenang sebab engkau mengenali pola yang kini tampak terang. Jiwa terpilih, perjalanan ini tidak berakhir pada hari ini. Ia berlanjut dalam cara engkau hadir setelah memahaminya. Engkau tidak perlu mempertahankan perubahan dengan tegang, karena ia tidak datang sebagai sesuatu yang rapuh. Ia datang sebagai kelanjutan dari keselarasan yang akhirnya engkau izinkan terjadi. Selama engkau tidak kembali menolak kewajaran yang baru ini, alirannya akan tetap bersamamu tanpa harus engkau kejar. Dan disitulah engkau berdiri sekarang, bukan di awal dan bukan pula di akhir, melainkan di tengah arus yang telah lama mengenalmu. Engkau tidak lagi bertanya kapan hidup akan berubah, karena engkau menyadari perubahan itu telah berjalan bersamamu sejak lama. Hanya kini cukup jelas untuk engkau akui dengan hati yang tenang